Assalamualaikum guys, kali ini Mimin akan rangkum film yang berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan tentang kejadian tsunami yang terjadi 2004 silam, di mana salah satu keluarga yang sedang berlibur bersama 3 anaknya tiba-tiba saja diterjang tsunami dahsyat. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai Bayona dan naskahnya ditulis Sergio Sanchez. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan isi ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton video aslinya, saya menyarankan kalian menonton terlebih dahulu agar kalian paham alur ceritanya. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada tanggal 26 Desember 2004 tercatat bencana tsunami di beberapa negara di Asia Tenggara. Ini merupakan tsunami mematikan yang pernah terjadi. Tak terhitung berapa ribu jumlah keluarga yang meninggal dan menghilang. Dan kali ini kita akan menceritakan salah satu keluarga dari korban tsunami yang terjadi 2004 silam, di mana kisah ini adalah kisah nyata. Kita memperlihatkan salah satu keluarga yang akan berlibur bersama 3 anaknya, di mana ketiga anaknya bernama Lucas, Thomas, dan Simon. Ayah mereka bernama Henry dan ibunya bernama Maria, dan dilanjutkan menaiki mobil menuju penginapan, di mana mereka sudah sampai di Thailand. Sampainya di sana mereka dibawa untuk melihat ruang villa yang berhadapan dengan pesisir pantai menghadap ke laut. Dan malamnya mereka makan malam bersama di restoran pesisir pantai, lalu dilanjutkan dengan menerbangkan balon api ke udara. Paginya mereka sedikit bercanda dengan membangunkan ketiga anaknya, dan siangnya mereka bermain di pesisir pantai, dan ada juga yang berenang di lautan. Sedangkan Maria memperhatikan mereka dari kejauhan dengan perasaan yang sangat membahagiakan. Malamnya ketika semua sudah tertidur, entah kenapa Maria merasa gelisah. Ia sendiri tak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Tak lama kemudian salah satu anaknya pun demikian, sama-sama tak bisa untuk tidur. Paginya saat semua keluarga bersantai di halaman villa, di mana keluarga Henry pun ikut bermain bola di kolam renang bersama ketiga anaknya, sedangkan Maria duduk sambil membaca buku. Tapi tiba-tiba saja angin berhembus kencang membuat kertas Maria terbang. Saat ia ingin mengambil kertasnya, tiba-tiba getar yang begitu keras mulai terasa, membuat burung yang ada di sana berhamburan dari tempatnya. Dan dari arah laut tiba-tiba saja air dan gelombang yang sangat tinggi menerjang semua orang di sana, termasuk Maria dan keluarganya. Henry memeluk kedua anaknya, sedangkan Lucas memutuskan melompat ke kolam renang, dan Maria memejamkan mata menanti gelombang air yang dahsyat tersebut menerpa dirinya. Setelah terbawa air laut, Maria pun terombang-ambing di dalam gelombang air yang begitu besar, tapi akhirnya Maria berhasil selamat dengan memegang pohon kelapa. Ia menangis dan lalu berteriak sejadi-jadinya. Apa yang barusan terjadi tak sesuai dengan apa yang sudah ia bayangkan. Tak lama, anaknya Lucas terpontang-panting di dalam air melewati Maria. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Maria langsung menyusul Lucas dalam keadaan yang sangat mendebarkan, di mana air dan gelombang yang sangat dahsyat membawa mereka berdua. Maria dan Lucas terus saja untuk menggapai satu sama lain, namun usaha tersebut sia-sia saja karena air yang terlalu deras. Tak lama tiba-tiba gelombang kembali datang, tak kalah dengan yang pertama, yang membuat Lucas terombang-ambing di dalam air dengan benda-benda yang mengenai tubuh Lucas. Tapi untung saja Lucas masih diberi kesempatan untuk hidup, karena Lucas berhasil selamat dari gelombang dahsyat tersebut dengan memegang tiang listrik yang berdiri kokoh. Lucas menangis dan berteriak memanggil ibu dan ayahnya, tapi untung saja ibunya juga selamat dengan luka-luka di seluruh muka dan badannya. Lucas yang melihat ibunya selamat langsung menggapai ibunya, dan Lucas dan Maria akhirnya bersama, dan mereka pun memegang pohon kelapa yang tersangkut di sana. Lucas terus menangis lalu berkata, "Aku adalah anak pemberani, tapi saat ini aku sedang takut, Bu." Maria langsung memeluk Lucas dan menenangkan meskipun ia sendiri takut. Tapi seorang ibu pasti lebih kuat dari
anaknya, bukan? Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, Maria dan Lukas berjalan di tengah-tengah kebun yang sudah hancur, diterjang gelombang air besar. Lalu Lukas melihat paha ibunya yang terluka parah, itu betul-betul parah, sampai membuat darah tak henti-henti keluar dari pahanya. Memang hal tersebutlah yang membuat kondisi Maria semakin lemas. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang aman jika gelombang tsunami kembali datang. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah hamparan kebun yang sudah luluh lantah oleh terjangan tsunami yang begitu dahsyat. Namun tak lama kemudian mereka mendengar teriakan anak kecil. Lalu mereka mencari dari mana asal suara anak kecil tersebut, dan kemudian mereka selamatkan anak itu bernama Daniel. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Maria membungkus lukanya dengan daun-daunan. Kemudian Lukas menggendong Daniel menuju pohon besar tersebut. Lalu mereka menaiki pohon tersebut. Dengan susah payah, Lukas membantu ibunya untuk bisa menaiki pohon itu. Semua anggota badan ia gunakan agar ibunya bisa menaiki pohon besar itu. Dalam perjalanan tadi, kini mereka bertiga diam di sana menanti pertolongan yang semoga saja akan segera tiba. Daniel yang mereka selamatkan tiba-tiba mengelus rambut dan tangan Maria, membuat Maria dan Lukas tersenyum di tengah bencana yang baru saja menimpa mereka. Di tengah ketiadaberdayaan, akhirnya ada 2 orang penduduk lokal datang dan menolong mereka, dan Maria pun diseret dan membuat Maria kesakitan. Tapi Maria pun tetap berusaha untuk tetap sadar dan menahan rasa sakit tiada tara di kakinya, sampai akhirnya Maria pingsan dan terbangun di tengah-tengah warga yang sedang membersihkan badannya dan menggantikan baju untuk Maria. Maria sangat berterima kasih, tapi tak lama kemudian Maria menangis karena ia tahu kedua anak dan suaminya mungkin saja tak selamat. Tak lama kemudian ia dibawa ke mobil untuk ke tempat pengobatan. Di jalan orang-orang pun bernasib sama dengan Lukas dan Maria. Mereka menangis melihat orang-orang tersayang yang sudah terbaring begitu saja dan tak selamat. Kini mereka pun sampai di rumah sakit, di mana keadaan di sana sudah sangat ramai oleh para korban, petugas medis yang sibuk kedatangan orang-orang yang terluka yang jumlahnya terus saja bertambah. Kini Maria dengan keadaannya sudah sangat kesakitan karena darah yang terus saja keluar dari kakinya, yang akhirnya mendapatkan pertolongan dari dokter. Dan kini akhirnya Maria sudah merasa lega karena lukanya sudah terobati, meskipun di bagian seluruh tubuhnya masih banyak luka-luka yang lain. Lukas terus menemani ibunya. Ia pun memberikan ibunya jeruk meskipun ibunya sempat menolak, namun akhirnya mau karena dipaksa Lukas. Sekarang Lukas persis seperti ibunya ketika sedang sehat. Tak lama ibunya muntah, entah apa yang keluar dari mulutnya, tapi setelah itu ibunya mulai tenang. Tak lama ibunya menyuruh Lukas untuk pergi dan membantu orang-orang di luar sana. Ibunya tahu orang membutuhkan pertolongan, tapi Lukas menolak karena ia ingin menjaga ibunya. Tapi ibunya meyakinkan kalau ia sehat-sehat saja. Akhirnya Lukas pun pergi meninggalkan ibunya. Di sana Lukas dengan sigap mendata orang-orang yang hilang dari keluarganya. Lukas terus menanyakan keadaan orang-orang yang berada di sana. Jumlahnya pun terus bertambah seiring orang meminta Lukas untuk mencari keluarga yang hilang. Lukas tak menolak, ia membantu sebisanya meskipun kini kedua adiknya dan ayahnya yang juga sedang hilang. Dan akhirnya apa yang Lukas lakukan membuahkan hasil, di mana seorang bapak yang meminta Lukas untuk mencari anaknya akhirnya ketemu. Ia menyuruh anak tersebut untuk menunggu di tempatnya. Kemudian Lukas berlari menemui ayah anak tersebut, dan akhirnya sekarang ayah dan anak tersebut kembali bersama, dan perasaan haru tak terkira. Mereka berdua menangis tak henti-henti. Lukas yang melihat itu langsung berlari untuk menemui ibunya, tapi saat sampai di sana tak ada ibunya di sana. Justru malah tempat tidurnya akan digantikan oleh pasien baru. Namun sesaat kemudian seseorang petugas mendatangi Lukas dan membantu Lukas untuk mencari ibunya dan membawa Lukas ke sesuatu tempat. Lukas mulai menangis karena ia tahu ibunya sedang tidak baik-baik saja. Petugas tersebut menanyakan identitas Lukas. Di pesisir pantai kita memperlihatkan seseorang yang berjalan dengan bertati-tati, dan kemudian ia menemukan bola di mana bola tersebut adalah milik anaknya, Lukas.
Orang itu adalah Henry, ayah dari Lukas dan suami dari Maria, yang selamat dari terjangan tsunami. Lalu Henry terus berteriak memanggil nama Lukas dan Maria. Dengan sisa-sisa tenaga, Henry terus berjalan mencari Lukas dan Maria. Kemudian ia kembali menuju villa di tempat penginapan mereka, dan ternyata di sana Henry bertemu Thomas dan Simon yang berhasil selamat. Entah bagaimana caranya, yang jelas mereka masih diberi hidup. Henry pun menyuruh Thomas untuk pergi ke pegunungan dan membawa Simon bersamanya. Ia pun menyuruh Thomas untuk mencari keberadaan Lukas dan ibunya di penampungan, sedangkan Henry terus mencari Maria dan Lukas di pesisir pantai. Awalnya Thomas menolak, tapi akhirnya Thomas mengerti dan menguatkan dirinya untuk bisa menjaga adik, yaitu Simon, dan pergi ke penginapan. Henry terus mencari Lukas dan Maria. Meskipun keadaan sudah sangat gelap, ia terus berteriak memanggil nama mereka. Sampai akhirnya ada sebuah mobil dan membawa Henry menuju pengungsian yang berada di sebuah terminal. Di sana mereka saling bercerita, dan akhirnya Henry menghubungi keluarganya, memberitahu keadaan mereka sekarang. Sementara itu, di pengungsian yang lain, Lukas tak bisa tidur dan terus memikirkan ibu yang tak lama datang seorang perawat mengajak Lukas untuk bertemu ibunya. Sekarang terbaring lemah dan baru saja siap operasi. Lukas langsung memeluk ibunya. Ia benar-benar tenang karena ibunya baik-baik saja. Scene pun berpindah. Kita memperlihatkan Thomas yang sedang menjaga adiknya yang tertidur. Tak lama datang seorang dan mereka saling cerita. Henry terus mencari keberadaan Lukas dan Maria di pesisir pantai yang keadaannya sudah sangat kacau. Lalu Henry pun pergi ke pusat informasi untuk mencari nama anak dan istrinya. Di sana ia pun terus mencari ke rumah sakit dan ke tempat pengungsian yang lain. Henry terus mencari dan mencari, tapi ternyata Maria berada di rumah sakit yang sama dengan keberadaan Henry. Sekarang ketika Lukas menjaga ibunya, ia melihat Daniel sudah bersama ayahnya. Itu membuat Lukas tersenyum. Tiba-tiba ketika Lukas ingin mengambil makanan, ia melihat kaki yang ia percaya itu adalah ayahnya. Lukas langsung berlari dan terus memanggil ayahnya, tapi sayangnya sang ayah tak mendengar dan menghilang. Lukas terus berlari dan mencari-cari ayahnya yang kini sudah menaiki mobil untuk berlanjut ke rumah sakit yang lain. Scene pun berpindah di mana Simon yang ingin buang air kecil sehingga membuat mobil berhenti. Dan Lukas bingungan mencari ayahnya, akhirnya berteriak sekencang-kencangnya memanggil ayahnya. Namun yang terjadi justru dari belakang ada kedua adiknya dan langsung berlari menghampiri Lukas. Mereka terus berteriak satu sama lain, akhirnya memeluk satu sama lain. Situasi yang sangat mengharukan, dan tak lama dari belakang ayahnya datang menghampiri mereka dan langsung memeluk Lukas. Mereka akhirnya berkumpul kembali. Henry terus menciumi Lukas dan Thomas dan Simon tak henti-henti. Air mata terus saja turun, namun kali ini berbarengan dengan senyum dari mulut mereka semua. Lukas pun bilang kalau ibunya bersamanya. Lukas pun langsung membawa mereka semua untuk bertemu Maria yang sekarang keadaannya yang sangat lemas dan mengkhawatirkan. Tapi ia sendiri mendapat kekuatan ketika melihat suami dan kedua anaknya selamat. Bagaimanapun sebenarnya ia sudah dalam keadaan sekarat. Sekarang Maria merasa tenang. Jika ia mati, anak-anak akan ada yang menjaganya. Lalu perawat membawa Maria untuk segera dioperasi, karena operasi yang pertama untuk dada yang terluka parah. Henry sebagai suaminya terus menguatkan Maria dan berbisik di telinga Maria agar ia semangat. Operasi pun akhirnya dilakukan. Di luar, Lukas terus berharap agar ibunya sembuh. Henry dan ketiga anaknya menunggu Maria di luar. Saat ketika operasi berlangsung, Maria dalam keadaan tidak sadar. Ia membayangkan bagaimana ketika tsunami datang dan membawa dirinya. Terpontang-panting, ia tahu saat itu pasti akan mati. Saat Maria tenggelam, ia melihat sudah banyak mayat dan tewas. Tapi pelan-pelan ia mengapung dan akhirnya selamat. Lalu paginya saat Lukas terbangun, ayahnya bilang kalau ibunya selamat dan baik-baik saja. Sesaat kemudian seorang dari pihak asuransi suruhan keluarga Henry pun menghampiri mereka dan mereka dibawa ke dalam pesawat. Sampainya di dalam pesawat, Lukas langsung memeluk ibunya dahulu sebelum pesawat lepas landas. Ia tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua benar-benar tak akan terlupakan sampai kapanpun. Pesawat pun lepas landas membawa mereka ke tempat yang lebih aman untuk pengobatan Maria. Tak lama kemudian Maria pun menangis, tapi itu bukanlah tangis kesedihan melainkan tangis bahagia karena mereka bisa selamat dari terjangan tsunami dahsyat tersebut. Film pun
selesai. Film ini adalah kisah nyata dari satu keluarga yang selamat dari kejadian tsunami di Thailand yang juga terjadi di Indonesia di kota Aceh. Mari kita doakan buat para korban tsunami yang terjadi di tahun 2004 lalu. Film ini adalah film bencana terbaik dan Mimin menyarankan agar kalian tidak melewatkan film kali ini. Karena ini film yang sayang untuk dilewatkan. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton cerita ini sampai akhir. Sekian dan assalamualaikum.